Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Pagi hari ini temanya cukup menarik sekali. Ini adalah budaya wirausaha. Dan ini kebetulan di sini juga kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa juga. Ada teman-teman dari Duta Bahasa, Duta Koperasi dengan prestasi yang luar biasa juga. Marilah tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin saya pagi hari ini pengen ke Ibu Siwi dulu nih Bu. Saya itu suka kalau ada pameran, ada banyak belinya gitu. Tapi itu tadi mau terus tindak lanjutnya gimana? Nah ini yang susah. Kok susah Bu? Susah karena ternyata ini memang butuh seperti jadi calon wirausaha juga gitu. Karena nangani anggrek itu tidak hanya sekedar tanam, taruh, terus kita nanti akan berbunga sendiri. Ternyata perlu ketelitian, perlu dari hati ke hati gitu ya Bu ya, dirawat. Mungkin disapa gitu, katanya ini nih saya belajar ke para penghobi yang memang sukses. Kalau saya sih nggak sukses, saya hobi gitu, saya senang gitu, cuman ternyata butuh waktu yang luar biasa itu, tapi bisa di manage di saat kita bisa memanage waktu ya, mungkin siang malam caranya itu, cuman ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, mungkin bukan pembelajaran yang bagus buat teman-teman. Kalau saya beli kadang buka dapat dari teman karena seneng udah ada kasih gitu, kadang ada juga gitu. Pas pertama kayak gini, terus habis itu wah ini berbunga seneng gitu. Setelah itu wah saya punya tanaman, katanya ini kan nempel di pohon bisa ini ya, bisa dengan pohonnya. Wah saya sih ambil praktisnya, udah tempel pohon biar ikut makan dengan pohonnya itu. Nah ini sebetulnya pembelajarannya nggak bagus, tapi juga ada yang berbunga ya. Tapi intinya kalau saya lebih sebetulnya anggrek ini butuh sebuah waktunya mungkin tidak perlu khusus gitu, tidak perlu panjang tidak menghabiskan waktu yang sangat lama gitu, tapi memang perlu sebuah benar-benar dari hati gitu loh menurut saya ya, dari nyentuhnya, tangannya, memang lama-lama mungkin nggak seneng, tapi setelah kita bisa menikmati akhirnya enjoy, seneng, jadi butuh kesenangan khusus itu. Jadi butuh kayak semacam ketelatenan dan dedikasi gitu ya. Nah gitu, dan ini juga punya nyawa ya, mungkin gitu ya Bu ya. Betul, ini kan punya nyawa, bisa diajak ngobrol, dielus, di ini. Nah inilah sebetulnya anggrek itu ada di situ. Oke, baik. Itu adalah pengalaman pribadi. Ya alhamdulillah berbunga, cuman bunganya ada yang bagus, ada yang enggak. Mungkin ini memang yang namanya belajar itu terus kayaknya seperti itu. Kita harus belajar terus menerus ya, tidak berhenti. Itu intinya gitu. Jadi wirausaha kan juga kita tidak belajar itu hanya di waktu-waktu tertentu, ternyata belajar itu dari seluruh aspeknya dipelajari. Bagaimana mungkin situasi cuacanya, tanam pohon yang ditempelkan pun, yang ditempel itu juga tergantung pohon apa gitu ya Bu ya. Mungkin selanjutnya biar tahu lebih detail, kita mungkin akan coba beralih ke Ibu Titi. Nah Ibu Titi ini sebagai penggiat anggrek ya, dan juga ada ibu-ibu, ada Bu Iksora, ada juga Ibu Herviani yang ini juga luar biasa sekali, saya yakin ya, prestasinya juga keren banget. Sampai ke mana-mana lah pokoknya ya. Bu Titi, untuk anggrek ini sendiri, tadi kan sempat Ibu Siwi curhat, kalau memelihara anggrek itu bukan sembarangan. Perlu kesabaran dan juga mungkin dedikasi yang lebih gitu kan ya, karena kalau ngomongin soal pengalaman pribadi sendiri, saya pun juga pernah mencoba, ternyata malah gosong semua. Nah ini monggo dari Ibu Titi untuk merawat anggrek ini atau deal with atau berhubungan dengan bunga anggrek yang kalau kita tahu bunganya pun juga luar biasa cantik gitu kan ya. Ini tuh harusnya seperti apa nih Bu?
Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau saya kebetulan sudah di titik 29 tahun ya. Dan selama ini memang awalnya saya juga nggak tahu bagaimana melihara anggrek Ibu. Tapi karena saya hobi dengan menanam gitu, begitu lihat anggrek kok bagus sekali. Dan nomor satu yang waktu itu waktu tahun 7 bulan itu hanya orang-orang yang tertentu yang punya anggrek. Ya, waktu itu saya masih muda, jadi saya kepengen paling tidak masuk dalam kategori orang tertentu gitu untuk pelihara anggrek. Jadi terus saya menyenangi anggrek itu, ya awalnya nggak langsung pinter enggak. Ya itu tadi, tapi ya try and error aja. Pokoknya kalau ini kenapa mati awalnya dulu tahun 70-an. Oh ternyata saya kebanyakan ini. Karena lain ya tahun 70-an dengan tahun sekarang. Sekarang kalau kita nggak tahu, kita kan enak aja tanya Pak YouTube apa Mbak YouTube gitu, Google. Sekarang itu kan nggak bisa, kalau dulu nggak bisa. Orang punya yang buat buku juga nggak ada, cari mana, pokoknya ya seperti itulah kira-kira. Jadi harus belajar sendiri jatuh bangunnya bagaimana merawat anggrek. Nah itu ya yang pertama. Jadi tapi karena saya merasa bahwa saya hobi dan saya ingin berjuang karena anggrek itu sesuatu yang buat saya yang sangat istimewa ya daripada bunga-bunga atau tanaman lainnya. Oke. Iya, jangan menurut saya sangat istimewa karena saya memang hobi anggrek. Jadi dari situ saya berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya saya itu bisa menanam anggrek. Bagaimana caranya kita nanti kalau saya udah tua, saya berwirausaha anggrek, kira-kira gitu. Dan yang paling penting, bagaimana kita nanti bisa memberikan masukan dengan generasi muda, atau paling enggak generasi yang lebih muda dari saya ya, untuk caranya kita merawat anggrek dengan cara pelatihan-pelatihan. Kalau kami banyak di pelatihan gratis dari Titik Orchid. Jadi itu baik. Yang membuat banyak orang yang dulunya nggak suka anggrek jadi belajar mengenai bagaimana budidaya anggrek. Oke baik, dari pengalaman Ibu Titi sendiri memelihara tanaman anggrek ini sampai akhirnya menjadi sebuah usaha, kira-kira ini apa sih yang sering menjadi sebuah kesalahan ketika memelihara anggrek ini sampai akhirnya itu gagal untuk berbunga? Ya faktornya itu ya ada faktor tertentu ya. Pertama, anggrek itu kita harus sangat perhatikan. Jadi kalau kita memelihara anggrek itu membuat kita sabar, waspada, juga kita bijaksana. Jadi umpamanya kita sabar kok ini kenapa nggak berbunga gini. Pagi-pagi dulu saya kan kerja. Jadi kan saya sebelum kerja saya lihat dulu anggrek saya walaupun kecil gitu ya. Dari situ oh ini ternyata kemarin kok kayak tadi malam dimakan siput. Nah itu langsung kita anukan, itu suatu kewaspadaan dan sabar ya memang untuk anggrek itu dari kita nanam itu nanti mungkin anunya Bu Iksi ya, dari kita mentabur buah ke botol sampai diaklimatisasi dan sampai berbunga itu paling tidak 2 tahun kita perlukan untuk menikmati hasilnya. 2 tahun ya Bu ya. Oke, ini jadi memang butuh kesabaran teman-teman di sini ya. Jadi harus sabar kalau misalnya mau memelihara anggrek dan itu bisa menghasilkan sesuatu ya selain dari bunga itu tadi. Oke, baik Bu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anggrek ini sendiri, apalagi di daerah sini, ini yang menjadi semacam varian unggulan adalah Vanda Tricolor. Yang akhirnya juga bisa menjadi semacam komoditas ya di sini ya Ibu. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman juga yang lagi ada di Gelar Potensi Budaya Wirausaha Vanda Tricolor ke-6 ini. Seperti apa nih asal muasalnya bunga anggrek Vanda Tricolor ini? Baik, mungkin yang paling kenapa saya berusaha untuk memperkenalkan Vanda Tricolor. Nah jadi kira-kira sebelum tahun 2015 kemarin itu kita banyak sekali ketemu orang yang sama sekali tidak tahu Vanda Tricolor apa. Jadi saya suatu kali diminta menjadi narasumber di suatu organisasi ibu-ibu
kira-kira ada 200 orang, Ibu di Jogja loh ya, 200 orang, dan saya membawa dendrobium, membawa anggrek bulan, vanda tricolor seperti itu. Tapi semua mereka tertariknya dengan anggrek bulan dan dendro. Jadi sewaktu saya tanya, loh Bu ini bagus loh, harum, kok saya nggak biasa ya lihat itu. Pertanyaan itu yang menggelitik saya. Duh, sedangkan vanda tricolor itu adalah suatu spesies yang di Merapi ya sekarang sudah sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi waktu 2006 saya ke sini di Cangkring itu masih penuh, kita bisa melihat vanda tricolor di lereng-lereng di jalanan di daerah Cangkringan. Tapi begitu erupsi itu apalagi 2010 hampir semuanya punah ya, nggak tersisa sama sekali. Nah untuk itu saya ingin vanda tricolor itu yang terutama karena saya yang perhatikan dari Merapi ya, saya kepingin bahwa bagaimana caranya tricolor ini bisa tetap ada di daerah Merapi, karena memang paling bagus habitatnya di situ. Tapi bukan berarti tidak bisa di daerah selatan. Kehebatan tricolor gitu, dia bisa di daerah tinggi dan juga bisa di daerah rendah. Nah setelah itu terus kita berunding waktu itu dengan PAI, dengan teman-teman dari UGM, dengan beliau ini yang cantik ini, bagaimana caranya kita memperkenalkan tricolor supaya semua orang itu tahu tricolor itu apa, asalnya dari mana dan bagaimana merawatnya. Jadi sebenarnya pada awalnya vanda tricolor ini kurang dilihat ya Ibu, kurang dilirik. Orang kan memang sebagian besar sangat mengagumi anggrek bulan yang mungkin kelopaknya tuh lebih tebel, warnanya lebih putih, bersih gitu kan. Tapi ternyata saya tadi cukup tergelitik mendengar adalah ternyata vanda tricolor ini ada baunya, ada aromanya Bu. Oke, baik. Ini luar biasa loh. Saya juga baru tahu ini sebenarnya kalau vanda tricolor itu harum baunya. Karena kan kalau nyium anggrek pada umumnya, apalagi anggrek bulan, itu saya pepetin hidung, nggak ada baunya Bu. Tapi bentuknya emang cukup cantik juga begitu. Nah, mungkin kita akan sedikit bertanya-tanya karena kan tema seminar kita kali ini adalah budaya wirausaha melalui budidaya anggrek. Kita langsung ke Bu Isi aja ini ya, biar lebih paham caranya, biar nggak kadang-kadang itu kan kita mencoba untuk memelihara anggrek, tapi kalau misalnya udah mulai kering, nggak berkembang, putus asa kan ya Bu ya, rasanya udah pengen, alah wes lah, udah cukup. Tapi ternyata kalau lebih disabarin lagi, ditelatenin lagi, ini bisa menghasilkan sesuatu. Nah untuk itu kita akan langsung tanya ke Bu Isi, Ibu sebenarnya untuk bunga anggrek ini sendiri, tadi kan sempat disebutkan oleh Ibu Titi, ini bisa di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Tapi sebenarnya untuk tanaman anggrek ini sendiri yang dibutuhkan itu habitat yang seperti apa Ibu? Sebetulnya kalau anggrek itu sangat beragam ya. Kalau kita kemarin mengikuti diskusi ya sore kemarin itu di Indonesia sendiri itu ada sekitar 8.000 spesies begitu ya, belum lagi ditambah hibridanya ya, mungkin sudah ada jutaan bahkan mungkin sudah menembus miliar gitu ya jenis anggrek yang ada di Indonesia saat ini ya. Nah anggrek-anggrek kita ya tentu saja yang ada di Indonesia itu bukan hanya dari endemik ya, bukan hanya dari habitat aslinya, bukan hanya dari Indonesia tapi juga ada dari luar juga ya. Kemarin juga sempat disinggung Cattleya itu tidak ada bahkan spesies asli atau tanaman asli dari Indonesia ya. Jadi semua didatangkan dari luar. Nah tentunya iklim dari habitat atau habitat aslinya itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kita bagi itu berdasarkan ketinggian itu ada dataran rendah, menengah dan dataran tinggi. Nah, tentunya kalau dataran rendah itu kan biasanya panas gitu ya. Kemudian anginnya kenceng gitu. Jadi kalau anggrek-anggrek seperti dendrobium, kemudian vanda, sebagian Cattleya, kemudian ekor tupai itu ya,
Nah itu banyak ekor tupai kan banyak di Wonosari ya, di hutan-hutan Kulon Progo. Nah itu dia bisa bertahan hidup di dataran rendah dengan iklim yang panas, banyak angin gitu ya, dan terbuka ya. Jadi apa istilahnya full sun, full rain gitu ya. Kemudian kalau anggrek daerah medium ini juga banyak juga nggih Bu Titi. Jadi Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis itu bagus ya, bisa tumbuh bagus di daerah medium. Kemudian kalau dataran tinggi ya beberapa jenis dari Dendrobium juga harus ditumbuhkan atau harus hanya bisa tumbuh dengan baik dan berbunga di dataran tinggi. Kalau hanya tumbuh fase vegetatif saja itu bisa saja di dataran rendah begitu. Tapi kalau untuk bisa berbunga itu dia harus berada di dataran tinggi atau diberi perlakuan dengan kondisi lingkungan seperti di dataran tinggi. Jadi kalau untuk anggrek bulan itu kalau di dataran rendah saya punya pengalaman karena saya juga memelihara anggrek, itu saya pernah beli seedling anggrek bulan, kemudian saya letakkan di daerah Prambanan. Tidak lama itu berbunga meskipun masih seedling ya. Artinya bahwa dia justru terinduksi cepat berbunga. Tapi karena mungkin shock ya, tadinya mungkin dari daerah yang agak dataran tinggi begitu, kemudian dibawa ke dataran rendah, jadi shock dia berbunga. Tapi kan kondisi tanamannya tidak mensupport dia untuk menghasilkan bunga yang bagus ya. Jadi kalau seperti ini kan daunnya sudah besar, tanamannya kokoh. Nah, jadi tangkai bunganya bisa panjang, kuntumnya bisa banyak gitu ya. Nah, tapi yang punya saya itu ya karena kecil, jadi bunganya hanya 2 gitu dan kecil-kecil gitu. Nah, untuk bisa bagus biasanya kalau untuk vegetatif memang sebaiknya memang biasanya di dataran rendah. Cuma mungkin terlalu panas ya di tempat saya, jadi dia shock gitu. Jadi kalau anggrek bulan itu biasanya fase vegetatifnya itu bagus di dataran rendah, tapi dataran rendah pun harus kondisinya juga tidak boleh terlalu ekstrim gitu. Jadi kemudian kalau untuk membungakan nanti bisa dibawa ke daerah dingin. Kemudian selama sampai dia menghasilkan spike, nah kemudian baru dibawa lagi ke dataran rendah. Oke, baik Ibu. Ada yang cukup menarik ya. Kalau misalnya berbeda kebutuhan habitatnya, ternyata kalau shock dia bisa berbunga, Bu. Iya. Jadi salah satu faktor yang menginduksi pembungaan itu adalah stres. Oke, baik. Kalau kita Oke. Saya juga baru tahu ini ya. Ternyata kalau shock atau stres, dia bisa langsung berbunga. Iya. Tapi setelah itu? Karena gini Mbak, mungkin filosofinya. Jadi kalau tanaman itu stres, itu kan seperti terancam mau mati gitu ya. Iya. Jadi dia buru-buru menghasilkan keturunan gitu supaya kodrat alamiahnya seperti itu. Oke, baik. Tapi setelah itu dia akan bisa menyesuaikan atau bagaimana Ibu? Tergantung ya. Jadi kalau kita makanya pemelihara anggrek itu banyak yang seperti Nuwun Sewu tadi Bu Siwi ceritanya kan banyak yang mati gitu ya. Iya. Jadi mungkin pada waktu dia itu sakaratul maut itu tidak terkontrol gitu ya, sehingga ya terus bablas gitu. Tapi kalau kita ini seperti saya ya, pengalaman akhir-akhir ini di tempat saya sedang terserang kutu putih ya, kutu kebul gitu ya. Itu saya setiap hari ya seperti ceritanya Bu Titi tadi, sebelum kerja kita ngopeni tanaman dulu gitu. Jadi saya bersihkan dulu, dielus-elus gitu ya, karena kutu putih itu agak sulit dibasmi dengan insektisida. Jadi ya sambil dipitesi gitu. Jadi istilahnya pitesisasi. Pitesisasi. Oke, baik Ibu. Dipitesi gitu. Nah, itu kalau tanaman kita itu kelihatan mungkin
akarnya. Jadi salah satu ciri tanaman yang sehat, tanaman anggrek yang sehat itu dia punya akar baru. Jadi kalau akarnya itu ujungnya itu masih ada, kan kalau akar anggrek misalnya ini putih begitu ya, terus di ujungnya itu kan ada yang agak kehijauan atau kemerahan begitu. Nah kalau masih ada ujung akarnya seperti itu ayam kita, sehat tanaman kita gitu. Kemudian kalau misalnya itu rusak, tapi kita nggak care gitu ya. Kemudian nanti lama-lama tunasnya itu jadi agak mengering. Nah kalau kena kutu putih, itu dia suka ditunas baru, Mbak. Jadi kok tanaman kita nggak tumbuh-tumbuh, iki ngopo to ya kok meneng wae. Udah dipupuk, udah apa, coba dilihat lagi di bagian tunasnya itu, karena kalau dia dimakan serangga, kemudian dia luka ya, bukan hanya disedot nutrisinya oleh serangga, tapi juga lukanya itu bisa menjadi jalan masuknya jamur dan bakteri yang dia akan cepat sekali membunuh anggrek kita. Oke, baik. Ini luar biasa ya, sangat informatif sekali. Apalagi kalau misalnya kita tahu ternyata kalau misalnya ujungnya merah itu malah bagus ya Ibu ya untuk akarnya. Ya. Oke, baik. Dan untuk pertumbuhan si anggrek ini sendiri akan ada beberapa pengalaman, termasuk Bu Siwi juga pernah meresani kalau itu tuh seringkali kita temukan dia nempel di pohon. Itu sebenarnya simbiosis seperti apa yang terjadi, Bu? Ya mungkin mutualisme juga ya Mbak ya, karena anggrek ini kan yang jelas pohon itu memberikan habitat yang baik untuk anggrek ya. Kemudian pohon-pohon besar itu karena kan perakarannya dalam. Iya. Jadi kalau perakarannya dalam itu dia semakin jauh bisa menyedot air ya, menyerap air itu semakin jauh gitu kan. Jadi kalau kemarau itu pohon-pohon yang seperti pohon asem itu adalah pohon yang akarnya sangat dalam. Jadi kalau kita main ke hutan apa ya yang di Banyuwangi itu ya, agak lupa saya. Itu kalau musim kemarau kering semua. Nah, hanya pohon asem itu yang dia masih hijau. Masih seger buger ya Bu ya. Masih hijau seger. Nah, makanya ada anggrek asem ya. Anggrek asem bukan karena baunya kecut ya, tapi karena habitat aslinya itu ada di pohon-pohon asem. Nah, saya share sedikit karena minggu lalu ya saya baru main juga ke Bangkok begitu. Kemudian di sana itu juga pohon asem banyak dimanfaatkan untuk tempat untuk menempelkan anggrek gitu. Jadi banyak pohon asem di sana. Ternyata bisa menimbulkan suatu simbiosis mutualisme ya kalau misalnya itu kita tempelin di pohon. Nah untuk tanamannya sendiri ya tentunya dia akan menjaga kelembapan juga ya, kalau ada anggreknya di situ kan kelembapannya juga terjaga begitu sehingga dia juga tidak mudah kering juga gitu. Oke Bu, tapi saya penasaran ya, tapi sebenarnya untuk tanaman anggrek ini sendiri, apakah dia itu tuh bisa tumbuh besar sesuai media tanamnya atau gimana Bu? Yang menentukan kita nyebutnya fenotip ya atau karakter yang terlihat begitu, itu ada dua. Yang pertama adalah genotip ya atau kita genetik begitu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Jadi kalau lingkungan genetiknya bagus, tapi lingkungannya tidak mendukung, itu juga kurang bagus tentu hasilnya. Tapi kalau genetiknya sudah tidak bagus, ya kalau kita mau upayakan seperti apa, ya mungkin hanya memperbaiki sedikit ya. Tapi untuk bisa yang wow gitu, ya mungkin kurang juga. Itu kan kadang-kadang kalau di rumah itu kan nempel tembok Bu, otomatis kan akarnya nempel kemana-mana. Kadang tuh saya iseng Bu, netelin akarnya itu sebenarnya apa-apa atau nggak apa-apa? Asal dia kondisinya sehat itu bisa mudah di-recovery ya. Jadi kalau dia nempel dicabut sebentar dicabut gitu. Nah asal dia daunnya sehat ya.
batangnya sehat begitu, asal dirawat dia nanti akan cepat muncul akar baru. Oke, baik. Dan baik. ini pengalaman saya juga kemarin ya. Jadi saya sempat mengunjungi satu nursery di sana untuk mukara, mukara ya. Jadi kayak vanda tapi kecil gitu ya. Nah, mereka di sana dijual di pot. Jadi bukan digantung ya, di pot. Oke. Nah, tapi sebelumnya sepertinya digantung karena akarnya panjang-panjang ya. Karena kemarin saya dipersilahkan masuk ke dapur-dapurnya gitu. Jadi di bagian belakang itu akar-akar yang panjang yang sudah agak mengering itu justru dipotong habis. Jadi hanya disisakan akar yang paling atas yang masih sehat dan masih pendek. Sehingga kalau ditaruh di pot itu cantik gitu. Jadi akarnya itu justru sama dia dipotong. Jadi saya pun ketika mencoba untuk istilahnya splitting ya, memisah-misahkan anggrek itu ya. Kan kita yang akar-akar sudah jelek itu kan dibuang. Dan kadang-kadang akar yang bagus pun tetel gitu ya, atau apa namanya? Tetel bahasa Indonesianya apa ya, Mbak? Ngelupas Jadi, gitu Bu, atau ya, lepas dari ininya ya? Rusak lah ya gitu rusak. ya. Nah itu kita potong aja, kita potong, kita rapikan. Ada satu tujuannya kita potong. Kalau sobek itu kan lukanya panjang, Mbak. Iya. Berarti jalan masuknya jamur dan bakteri itu bisa banyak, luas gitu. Oke. Jadi kalau kita rapikan ya, kita potong begitu, berarti kan memperkecil area untuk tempat masuknya jamur dan bakteri juga. Nah, kemudian bisa ditambahi dengan memberikan luka itu dengan ya diobati dengan misalnya kalau ada fungisida atau bakterisida, atau kalau enggak ada obat merah atau mungkin irisan bawang merah begitu. Yang penting dia bisa mengurangi infeksi jamur dan bakteri. Oke. Nah, ini untuk membudidayakan anggrek sendiri khususnya di Indonesia. Ini cara yang paling tepat itu seperti apa, Ibu? Kalau kita tarik ya ke awal budidaya. Tadi Bu Titi sempat menyampaikan, jadi kalau untuk anggrek itu untuk produksi ya, untuk usaha anggrek itu ada dua. Jadi yang untuk produksinya ya, tahap produksinya itu ada dua. Yang satu menghasilkan varian, yang kedua itu menghasilkan jumlah tanaman yang banyak atau perbanyakan tanaman. Ya, jadi kalau untuk menghasilkan varian tentu kita memodifikasi anggrek yang sudah ada supaya jadi varian baru, entah itu warna bunganya, ukuran bunganya, kemudian daunnya gitu, atau sifat-sifat ketahanannya terhadap penyakit misalnya. Nah, ini tentunya perlu modifikasi genetik ya. Jadi yang paling mudah adalah dengan persilangan, dan itu sudah dilakukan oleh petani kita. Ya, terutama yang di Jawa Timur itu mungkin lebih dulu ya melakukan itu, tapi di Jogja itu saya rasa sekarang sudah mulai banyak. Ini di sini ada Mas Noe, ada sebentar lagi Bu Yanti, mungkin Mas Firman, teman-teman dari PAI ya, atau teman-teman yang lain. Mungkin saya sendiri juga di lab ya, itu juga mulai mengembangkan ya varian-varian anggrek. Kemudian nah tahap perkembangannya kan mulai dari biji, karena biji anggrek itu tidak seperti kacang ya. Kalau kacang itu sudah ada bekal makanannya gitu, dilepas di tanah dia bisa tumbuh gitu. Tapi kalau anggrek itu enggak dikasih bekal, Mbak, jadi tidak punya cadangan makanan, sehingga dia butuh ditumbuhkan di dalam botol yang bernutrisi. Ini ada mediumnya yang bernutrisi. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian nanti setelah dia cukup umurnya, dia dikeluarkan dari botol, kemudian dipelihara, dibungakan. Nah, kalau untuk mencari varian baru, jadi kalau satu botol ini bisa isinya mungkin 25 begitu ya. Wow. Tapi kalau satu buah anggrek hasil persilangan itu bisa jutaan, Mbak. Jadi kalau kita mau cari 10 di antara sejuta, itu kan prosesnya yang agak
rumit ya, Iya. dan butuh lahan yang luas. Jadi kalau kita mau nyeleksi bunga itu kan kita butuh nanam tanamannya sampai berbunga. Nah kalau tanamannya 1 juta itu kan lahannya tentu ya butuh. Belum lagi silangannya ada berapa silangan yang dilakukan. Jadi butuh luas lahan yang sangat luas begitu. Kemudian baru nanti diseleksi. Kalau kemarin kami sempat belajar ya ke studi banding ke Jawa Timur, itu mereka hanya pokoknya ambil secara acak 100 tanaman gitu. Jadi yang sisanya itu ya dijual, di apa gitu. Tapi yang 100 ini mereka keep untuk diseleksi. Mana yang nantinya bunganya paling bagus, tanamannya paling kokoh, paling sehat gitu. Kalau kemarin kita juga belajar posisi daun itu harus simetris begitu. Nah ini juga nanti bisa dipilih di situ. Nah kalau sudah mendapatkan varian yang unggul ya, yang unggul, nah ini baru nanti diperbanyak. Pilihannya 2, tidak diperbanyak, dijual dengan harga mahal karena unik, atau diperbanyak supaya bisa dijual dengan harga murah. Nah, itulah di situ kita butuh teknik yang disebut kultur jaringan ya, terutama untuk menghasilkan istilahnya itu Mary clone. Ya. Jadi klon itu sekumpulan individu yang memiliki karakter genetik yang sama. Jadi kalau Mary clone itu karena dia diambil dari jaringan meristem, jadi seperti ini misalnya nanti kita ambil ya, dibuang semua daunnya. Kemudian ada titik tumbuhnya yang kecil sekali, nah itu diambil secara aseptis ya di lab, kemudian ditumbuhkan. Nah dari titik itu nanti bisa berkembang jadi ribuan juga Mbak. Tapi ribuan yang dihasilkan itu sudah seragam gitu, sudah tidak seperti hasil persilangan. Kalau hasil persilangan, bapak sama ibu itu kan masing-masing punya kontribusi ya kepada anaknya ya. Ibu-ibu yang keluarga yang punya 3 anak aja udah 3 ya bedanya ya. Apalagi kalau ini 1 juta, berarti kan ada 1 juta variasi begitu ya. Jadi kalau dari biji itu nanti bisa variasinya banyak Mbak. Tapi kalau sudah dapat hasil yang bagus, kemudian diperbanyak dengan teknik induksi embriosomatik begitu ya namanya. Kemudian dia jadi tanaman yang banyak sekali yang seragam. Untuk sejauh ini sendiri Bu Isi ya di Indonesia untuk kultur jaringan ini tadi adalah yang paling pas. Kultur jaringan itu wajib Mbak kalau Wajib, untuk budidaya anggrek ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya rasa ya di Indonesia sudah sejak tahun 70-an sudah mulai orang menumbuhkan ya biji anggrek gitu ya. Dan itu memang sebagian besar, nggak semua Mbak, nggak semua, tapi sebagian besar anggrek itu memang tidak bisa tumbuh dengan baik di alam gitu, biji anggreknya. Sebagian besar mati gitu, jadi harus dibantu dengan kultur jaringan. Nah kultur jaringannya itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada untuk menumbuhkan biji atau untuk membuat Mary clone. Ya, sebetulnya kalau kita lebih jauh lagi, kultur jaringannya itu juga bisa digunakan untuk menginduksi tadi varian tadi. Jadi varian itu bisa dengan persilangan atau dengan dimutasikan. Gitu. Baik Ibu. Dan ketika dia sudah masuk di dalam botol ini tadi, ini yang dibutuhkan adalah bisa ditaruh di suhu ruangan atau harus dingin atau bisa agak sedikit lembab. Kalau di botol itu memang idealnya suhunya agak dingin ya. Jadi biasanya kalau di lab itu kan ya suhu AC ya 25 derajat Celcius. Tapi kalau sudah masuk ke usaha itu yang penting nggak kontam aja, nggak kontam dan nggak mencair medianya. Jadi kalau suhunya misalnya di rumah ada greenhouse yang di bawah pohon-pohon rindang begitu ya. Yang penting mungkin tertutup plastik supaya kalau
ya mencegah atau meminimalkan kontaminan gitu. Oke, baik. Ya, jadi kalau dia sangat terbuka, itu banyak debu, banyak angin, itu kan bisa menggesek tutupnya, itu nanti lama-lama cepat rusak. Kalau rusak nanti jamur bakteri atau kontaminan itu lebih mudah masuk. Jadi dia harus dijaga supaya tidak kontam. Nah, teknik untuk menjaganya itu memang sangat bervariasi ya, apalagi kalau sudah di masyarakat gitu. Oke, karena kan memang yang ditakutkan adalah dengan media yang seperti itu, dengan suhu yang mungkin di suhu ruangan, takutnya tumbuh jamur, Ibu. Ya, itu kalau dia kemasukan kontaminan. Kalau misalnya botol ini kan ada tutupnya ya. Nah, tutup antara tutup dan botolnya itu kan ada celah. Biasanya kita wrap ya dengan plastik begitu. Oke. Tapi plastik itu kan juga kalau terlalu panas cepat retak ya. Jadi kalau retak jamur bakteri cepat masuk juga gitu. Jadi sebetulnya prinsipnya itu menjaga. Yang pertama mencegah kontaminan masuk. Yang kedua itu jangan sampai mediumnya itu berubah gitu kan. Ini kan bahan-bahan kimia ya. Pupuk isinya sebetulnya ya nutrien ya untuk tanaman. Kemudian ada vitaminnya juga. Nah, kalau vitamin terlalu panas kan terdenaturasi ya, bisa rusak gitu. Oke, baik. Ibu Hervia, monggo diceritakan pengalamannya yang luar biasa sampai akhirnya Ibu terjun di dunia rangkai-merangkai ini. Aslinya saya petani ya Mbak Prita. Iya. Dan memang sejak kecil suka tanaman, terutama anggrek, karena mama saya kolektor Phalaenopsis dan saya aslinya dari Ambon, makanya ada Latu consinanya. Setahu saya memang anggrek ini adalah Plasmanuftha yang ada di Indonesia. Dia bersama Platycerium, dia bersama Hoya, dia bersama dengan Nepenthes ya. Ada 4 kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi ini adalah negara tropikal yang memang sangat kaya. Jadi kalau tadi ceritanya apakah anggrek itu asli Indonesia? Yes, asli Indonesia. Karena ini adalah Plasmanuftha yang dia memang hidup di Nusantara. Dari Sabang sampai Papua itu ada anggrek dan sangat bagus-bagus ya. Dan dikenal dari tahun 1700-an juga anggrek itu sudah sangat amat mewabah di Indonesia. Tentunya kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita dilahirkan di tanah seindah ini, dimuliakan dengan banyak sekali Plasmanuftha yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dan banyak ilmu tentunya sampai dengan kayak tadi Bu Iksi, sejarahnya juga dari Bu Titi, tetapi topiknya kan Vanda tricolor ya. Vanda tricolor Varices suavis memang asli Indonesia dan dia sangat mahal, punya nama dan dia wangi ya. Jadi saya mungkin lebih ke Vanda tricolor. Saya kemudian mulai dari kelas 5 SD saya sudah belajar merangkai bunga karena mama saya itu dan sekarang umur saya 69 tahun. Jadi kebayang kalau SD kelas 4 umur 9 ya udah 60 tahun saya biasa dengan bunga ya. Kemudian yang kita akan bicara nanti, kalau sekedar anggrek itu kita tampilkan dia pure murni ya, saya berdiri, contohnya misalnya dengan begini aja ditaruh, nilainya pasti biasa aja, ya. Jadi subhanallah dengan saya lalu mempelajari rangkaian bunga,
saya harus menampilkan dia agar cuannya tambah. Oke, baik. Itu yang untuk yang muda-muda ya. Jangan takut pelihara anggrek. Dia akan nilainya akan lebih tinggi ketika dia itu kita menata. Tadi udah diajarin caranya budidaya. Kemudian bagaimana idenya Bu Titi memilih Vanda Tricolor dengan catatan bahwa dia ada di area Merapi ya. Dan itu sangat banyak, saya masih ingat saya ngobrol sama beliau 2007 bagaimana supaya kita itu membawa Vanda Tricolor mendunia. Tepuk tangan untuk Vanda Tricolor. Jangan mau cuma di Sleman, DI, DIY, kemudian seluruh provinsi ada. Memang bukan satu-satunya Vanda Tricolor Swaffis di dunia cuman di Jogja, no. Ada di Bali juga, ada di Sulawesi juga. Tetapi alhamdulillah karena beliau, Bu Titi yang begitu beliau berpikir bahwa ini memang habitatnya banyak di Merapi. Sehingga banyak orang mengatakan Vanda Tricolor Merapi. Ibu pernah sedih cerita ke saya bahwa ada 200 ibu-ibu berkumpul dan tidak satu pun yang tahu Vanda Tricolor yang mana. Itu yang harus kita semua semangat. Terima kasih untuk beliau sebagai inisiator. Terima kasih untuk Ibu Ketua Panitia. Kemudian terima kasih untuk Koperasi Bu Sivi, ya, para ahli, Bu Iksi yang nggak pernah capek untuk belajar terus bagaimana supaya dia ada dan lain sebagainya. Itu yang kepingin saya mengajak yang muda-muda. Kalau wes mbah-mbah kayak aku wes gak lah. Udah, biar yang muda-muda semangat, milenial, making money, ya. Jadi tahu bahwa dengan budaya wirausaha nanti akan dibantu oleh koperasi. Insya Allah ibu-ibu harus punya tanaman paling enggak disaratin, Bu. Satu rumah harus punya 3 plant Vanda Tricolor. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Cari ke titik orchid, ya. Karena beliau itu harus ada. Tahun depan kalau ada lagi Vanda Tricolor Festival ke-7, ini enggak cuma merah putih tapi penuh didekor dengan Vanda Tricolor. Di sini juga bukan Phalaenopsis tapi saya mau Vanda Tricolor. Jadi kenapa begitu? Saya kebetulan pernah di Eropa, ya. Saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan Pasadena, Tournament of Roses di Amerika dan beberapa kegiatan bunga di dunia. Memang Vanda Tricolor ini spesifik. Jadi memang betul-betul kita harus bangga melestarikan kerja keras biar susah. Kayak apa, kayak keluhannya orang-orang, enggak. Saya enggak pernah mau lelah. Terus saya mau perkenalkan Vanda Tricolor. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya lagi dong ya. Masa yang muda-muda kalah sama Bu Hervia. Ini pastinya semangatnya juga harus lebih ya. Iya. Nah, kemudian ada pengalaman hebat apa lagi nih Ibu terkait kita kan kalau misalnya ngomongin rangkaian bunga ini sendiri, kita berarti sedang menaikkan leverage sisi ekonominya. Betul. Nah, untuk merangkai bunga ini sendiri, tadi kan juga sempat disebutkan adalah tentang Hoya juga. Nah, ini mungkin bisa sekalian dijelaskan juga kepada teman-teman kita yang sedang ada di Gelar Potensi Budaya Wirausaha Vanda Tricolor ke-6 ini, Ibu. Terima kasih. Kalau Hoya nanti belakang ya, karena saya tugasnya sama Bu Titi mempromosikan Vanda Tricolor. Oke, baik. Jadi ini ada ada rangkaian. Ini Vanda Tricolor koleksi Bu Titi, ya. Tadi ada akar menempel ke tembok, mau dilepas-lepas rusak. 2015
3 ada maestro dunia namanya Gregor Lers. Untuk lihat rangkaiannya aja saya harus bayar 8 juta di Hilton di Jakarta ya. Itu dia mulai memperkenalkan saya arrangement. Ini akar vanda loh. Oke. Jadi nanti tanaman rangkaian yang sudah saya rangkai ada rose, ada limonium. Saya memang ambil warna yang sesuai. Ini anggreknya Bu Titi, tepuk tangan. Ya, ini dengan akar nanti belum finishing. Nanti saya pakai apa namanya? Saya pakai Itu ada- tambahan ada Oh, jeruk. jeruk ya, Ibu. Oke, Iya, baik. jeruk lemon chewy karena perlu aromanya dan ini juga wangi. Ini kalau mungkin Bu Titi menjual ini saja, harganya mungkin 200.000 Ibu plannya ya. Tetapi ketika saya tidak menaruh di tempat begitu, saya enggak di pot-pot, saya masukkan ada rose, ada statis. Ibu milih mana? Milih yang sudah saya rangkai begini, ya, yang dengan keranjang khas Indonesia banyak di di pasar Beringharjo. Pasti nilainya kalau di Jakarta 1 juta. Oke, baik. Ya, jadi ini yang saya kepingin teman-teman. Semua ilmu itu ada dan mahal. Kita harus belajar kayak tadi Bu Iksi bagaimana membudidaya, membibitkan, dan saya belajar merangkai. Orang tidak hanya ujuk-ujuk datang memberi sesuatu kepada pejabat. Ini bisa kita serahkan sebagai souvenir untuk tamu negara. Makanya saya bilang sama Bu Uut, Bu Ketua Panitia sama Bu Titi, Vanda Tricolor ke-7 go internasional. Amin. Tepuk tangannya dong teman-teman. Undang dari luar datang. Dia enggak punya, dia enggak pernah melihat kok begini. Ya. Tahun 92 saya juara dunia di Belanda merangkai, saya pakai anggrek bulan dan Paphiopedilum. Aku ini nggak ngerti Paphiopedilum dari Indonesia dibawa Londo. No, sakit nggak? Saya pikir saya dapat bunga di Belanda, ternyata no. Paphiopedilum itu juga ada di Indonesia. Jadi ayo yang muda-muda semangat belajar membuat cuan datang, tambah ayu, tambah muda ya kalau bunganya begini. Ini belum finish ya. Ini kalau sekarang anak-anak muda kalau wisuda manten bawa bunga bungkus kertas gede gaya Korea, itu bukan Indonesia. Saya pendobrak rakyat Indonesia di Indonesia. Moh aku tiru-tiru Ikebana Korea dan no. Saya mau rangkaian Indonesia. Sekarang kertas-kertas yang banyak itu yang jadi sampah saya ganti dengan belara. Cantik kan? Kan? Bagaimana? Belara secantik ini dan Vanda Tricolor bisa menempel ke sini. Gimana? Dia kalau bunganya sudah layu, kemudian dia bisa ditempel ke pohon. Jadi bagus. Kalau yang wisuda-wisuda bawa bunga yang sak tengil, buang kan? Gak ada kenangan padahal yang ngasih pacarnya. Iya kan? Nah. Jadi ini kasih contoh akarnya tetap. Ya. Ibu, kalau misalnya untuk budidaya dan juga budaya berwirausaha dengan menggunakan bunga anggrek ini, kalau dari Bu Titi sendiri, apa yang Ibu sudah amati, terus juga Ibu presani begitu kan Ibu ya, untuk kedepannya ini bakal seperti apa Ibu prospeknya? Kalau mungkin karena saya udah
29 tahun ya Titik Orchid itu, dan juga kita mengenal anggrek sudah lama. Memang budaya anggrek itu bagi saya memang menyenangkan ya. Jadi bukan kok sesuatu kesulitan gitu yang saya bulu. Tapi kalau kita udah mengenal anggrek sendiri, seperti Bu Isti bilang tadi soal habitat segala dipelajari, itu sangat-sangat mudah. Umpamanya ini hanya memerlukan panas matahari 30%, seperti dendro bisa sampai 80, vanda antara 70 80. Kalau itu semua kita pelajari, itu semua pasti mudah untuk budidaya anggrek. Dan saya sangat mengharapkan dengan kita ada sering pelatihan-pelatihan itu, monggo yang adik-adik cantik ini, yang cakep-cakep itu belajar mengenai budidaya anggrek. Setelah gitu baru kan sebagai seorang duta ya lebih mudah dipercaya dengan anak-anak yang seumurnya, seusianya. Dan soal milenial, biasanya kalau orang tua yang ngomong sama orang-orang yang muda milenial pasti juga bilang ya, nah itu kan pekerjaan orang tua kayak gitu. Jadi makanya kita sangat mengharapkan dari duta-duta ini bahwa kalian itu namanya duta, tahu-tahu duta ya utusan ya. Kalau nggak salah gitu, jadi monggo kita sama-sama belajar anggrek, kita budidayakan dan kita ajak teman-teman dari semua milenial untuk memelihara anggrek. Dan sangat-sangat menarik. Selain itu juga kita tuh kalau pelihara anggrek itu banyak duitnya loh. Nah, itu yang harus digarisbawahi itu ya teman-teman yang di sini ya. Benar. Nah, iya betul sekali. Jadi kan harus umpamanya kita itu dari botol itu tadi yang Bu Iksi lihat. Nah itu kan paling berapa harga ya, 70.000, 80.000 ya. Sedangkan isinya 25 pohon. Berarti kira-kira dengan media lainnya itu satu pohon itu kira-kira 2.000-an. 2.000, 3.000 rupiah. Dalam waktu mungkin beberapa bulan itu bisa dijual sampai harga berapa ya, 15-20. Nah ya. Itu dia Ibu. Yang cukup menarik adalah ketika kita sudah membudidayakan si anggrek ini, akhirnya adalah menentukan nilai jualnya itu Ibu. Ya, betul. Ah, itu yang menjadi variabel-variabel untuk menentukan HPP-nya itu seperti apa atau apa aja Ibu? Ya itu tadi. Jadi Selain, kalau umpamanya kita mau budidaya yang banyak, ya kita mau buka kebun. Kalau kita langsung beli kan nggak semua orang punya uang banyak, ya enggak? Iya. Jadi umpamanya kita mau buat kebun kira-kira 100 meter. Baik. Kita beli botolan-botolan itu yang mungkin nanti Bu Iksi menjelaskan cara aklimatisasinya ya. Membuat dikeluarin dari situ, kita buat pembibitan seperti di kompot ini. Dan yang saya cerita tadi dalam waktu 3-4 bulan harganya dari 2.000 atau 3.000 bisa naik seperti itu. Dan yang paling penting kita tuh jangan terlalu berpikir kok anggrek itu lama ya. Enggak, anggrek itu enggak lama. Bagaimana kita menikmati sesuatu yang sangat indah, yang kita sayangi, itu tidak terasa lama. Jadi kadang-kadang kita baru ngelihat keluar akarnya aja sudah bahagia. Iya betul Ibu. Anggrek. Jadi setelah itu dalam waktu saya cerita tadi, selama waktu 2 tahun bisa berbunga. Nah itu dari yang harga 2.000 tadi sampai 2 tahun itu biar ada, tinggal tergantung anggreknya. Kalau anggrek bulan itu di atas 100.000. Umpamanya kalau tricolor kayak gitu ya tadi seperti yang bisa 300 sampai 500. Terus kalau satu pohon. Baik jadi Ibu. kalau umpamanya dendro lainnya juga bisa mungkin ya dari 50, 60 sampai tinggal tergantung dendronya apa dan bagaimana kita mau mencari bibitnya. Kalau ya karena kemarin baru jalan-jalan itu ya Mbak ya, baru surprise gitu di sana. Jadi kalau di Thailand itu penjajah makanan jalanan itu ya ada kan banyak di sana, ada kelapa, ada jeruk gitu ya. Nah itu mereka kan menyusun dagangannya itu, buahnya itu menyusun di sela-selanya itu diselipi anggrek. Baik. Anggreknya itu adalah Dendrobium sonia ya, karena Dendrobium sonia itu bunganya mungkin
agak besar dan tebal ya, dan warna mungkin lebih tahan lama begitu. Nah, itu di sana bisa dilakukan karena anggrek di sana kan murah. Nah, anggrek murah karena produksinya itu sudah sangat tinggi. Nah, kalau kita nanti mungkin Vanda Tricolor kita bisa menemukan ya melalui kontes ini kan salah satu cara untuk mendapatkan atau menelusuri ya varian terbaik itu ada di mana gitu ya, siapa yang punya gitu. Nah, kalau itu nanti kemudian bisa dikembangkan, kita dapat anggrek Vanda Tricolor yang bunganya besar, kemudian warnanya cerah, kemudian harum banget, kemudian tahan lama begitu ya. Nah, itu akan mungkin kita bisa meniru ya di sana ya, mungkin nirunya nggak ngeplek gitu, tapi setidaknya itu bisa menjadi inspirasi kita untuk lebih bergairah lagi untuk membudidayakan anggrek terutama Vanda Tricolor itu. Dari dinas sendiri apa yang bisa diberikan untuk sebagai fasilitas begitu Ibu? Jadi peluangnya ini terutama di anggrek ini aja sangat luar biasa gitu. Jadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah juga sangat menurut kami komitmennya dari regulasi, afirmasi dan partisipasi masyarakat ini kan sangat luar biasa. Jadi kami memfasilitasi satu, kita ini masih punya PR bagaimana rasio kewirausahaan. Di DIY ini rasio kewirausahaannya sudah melebihi angka nasional. Tapi target penumbuhan wirausaha kita masih kurang banyak. Kita ada target 10.000 ya, 10.000 wirausaha. Nah, salah satunya pasti akan masuk. Kita masih kurang 82 10.000 ini masih tercapai 3%-nya ya, 4%-nya gitu. Tapi kita akan target ke sana. Nah, tadi saya lupa menyampaikan. Kita ini kan ada ekosistem yang tadi marketing. Saat marketing kita bicara online. Saat bicara online pasti butuh sebuah transaksi atau logistik. Maka kami pun dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi ini juga membantu atau mensupport ongkirnya. Jadi kan sebetulnya asal kita mau belajar, kesempatan itu sangat luar biasa. Tapi yang kami tekankan tadi, kita sama-sama mengidentifikasi peluang gitu. Kalau kita masalah sampah, sekarang punya masalah sampah ya. Tapi di dalam sampah ada peluang nggak? Ada, banyak sekali. Bagaimana kita bisa memilah sampah, memproduksi sampah untuk macam-macam, banyak sekali gitu. Nah, dari situlah yang pastinya pertama kita harus ada kemauan. Nah, yang penting komitmen gitu. Yang tahu kita ini mau seperti apa, maka kami melakukan pendampingannya ada 3 cara. 1 melalui pelatihan di dalam kelas, kedua melalui mentoring, yang ketiga adalah coaching. Biasanya pas coaching itu ditanya, kok saya malah ditanya-tanya gitu. Padahal ini coaching itu sebetulnya mengungkit, sebetulnya adik-adik ini maunya apa, kita punya peluang apa. Saat dengan di genre, mungkin kan kaitannya dengan BKKBN ya, punya PR apa? Stunting gitu. Di stunting ada peluang nggak? Ada gitu. Karena stunting ini adalah salah satu penanganannya pendampingan dengan 2 telur setiap hari gitu. Nah, di dalam telur ini harus diolah di ini. Nah, kita bisa nggak para genre ini juga punya usaha untuk dia mengepul menjadi salah satu UMKM di dalam pengadaan telur. Ini salah satu ya. Maka ini juga masuk di sana gitu. Sekarang bisa nggak saya pengadaan telurnya? Bisa, asal UKM-nya masuk di e-katalog. Bisa nggak masuk e-katalog? Bisa. 1 punya legalitas. Tadi kami harus punya legalitas. Yang kedua riset gitu. Riset apa ya yang memang ini cocok buat kami gitu. Yang ketiga kita harus punya jejaring gitu. Kita nggak harus punya alat distribusinya gitu. Saat telur, saya harus ngirim ke sana, ngirim ke sini, nggak harus. Kita kerjasama dulu dengan lembaga distribusi. Sekarang kami fasilitasi ongkirnya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Tahun ini 3,5 miliar untuk ongkir. Anggrek bisa enggak? Ibu-ibu bisa, nanti masuk di Sibakul, jualan online, masuk di market hub Sibakul. Kalau ada yang beli melalui online, yang ngirim adalah Sibakul. Yang membiayai adalah Pemda DIY. Kemana saja?
sampai seluruh Indonesia. Ini kan peluang gitu. Jadi kan peluangnya sangat banyak, tinggal nanti anak-anak muda kalau sendiri-sendiri memang mungkin beda. Di saat jenengan punya komunitas, kita diskusi, wow, saya peluangnya seperti ini, kira-kira apa? Maka kami siap, kami punya pusat layanan usaha terpadu yang bisa diskusi dengan pendamping kami. Yang belum punya usaha bisa menyampaikan, ada peluang seperti ini. Yang punya usaha bisa ditingkatkan lagi. Kalau mungkin belum masih punya kok kayak punya usaha tapi kok kayaknya saya belum pede, maka saya harus dipedekan. Caranya pedekan gimana gitu. Nah, inilah yang sering kita dorong. Jadi peluangnya sangat banyak. Tinggal kalau saya belum tahu apa ya gitu. Sebelum kita mestinya diskusi, ngobrol, saya peluangnya seperti ini. Seperti besok kami juga bekerja sama, bersinergi dengan Karang Taruna. Ada inovasi sosial, akan melakukan gelar inovasi sosial di Karang Taruna di seluruh kelurahan di DIY. Nah, ini juga dalam rangka penumbuhan wirausaha di anak-anak muda gitu. Jadi yang namanya usaha itu banyak peluangnya menurut saya. Iya. Tinggal kami tadi kita tahu bagaimana melihat peluang dan menentukan kita mau kemana. Kalau saya sering menyampaikan, mengidentifikasi, merencanakan apa yang kita lakukan, basicnya data atau isu, ada peluang. Terus tentukan target terhadap capaian kita ini, goalnya mau apa. Kalau kita di pemerintah biasanya target kinerja gitu ya. Goal kita mau apa? Kita kan mau naik kelas terus. Sekarang saat genre jangan punya target saat jadi duta. Di dalam duta itu pasti juga harus memikirkan terhadap diri kita. Jangan harus menjadi pelaku usaha, menjadi wirausaha. Di dalam wirausaha akan di lingkarannya di dalam rangkaian di BKKBN atau di luar. Itu di luar, tapi saat kita ekonominya sudah ada, kita akan lebih mudah untuk melakukan aksi sosial karena genre itu kan ada di sosialnya juga gitu, menurut kami seperti itu. Jadi kami memberikan contoh Karang Taruna, kita ngobrol dengan Karang Taruna berkali-kali, kami memberikan Karang Taruna itu sosialnya ya, tapi untuk masuk ke memikirkan individu terhadap diri sendiri, individu ini tingkatkan ekonomi atau cuan-cuan, kalau ibu tadi cuan untuk diri kita. Di saat kita sudah punya cuan, maka saat melakukan aktivitas untuk sosial itu akan lebih kuat gitu. Nanti itu monggo silahkan nanti kita bisa diskusi. Jadi masih banyak peluang untuk penumbuhan wirausaha yang ada di wilayah kita, dan terutama kita juga sudah dinaungi sebuah regulasi yang ini menjadi PR bersama. Jadi wirausaha yang handal, dan satu lagi kami juga bekerja sama bersinergi dengan Dinas Pendidikan. Sejak SMK ini sudah diajak untuk melakukan wirausaha, namanya Momenku Siap Berkemas, dan dengan Pramuka kami tumbuhkan dengan Saka Wirausaha. Anak-anak muda tumbuh pandega, panegak ini juga diajak. Jadi tinggal kita mau masuk di mana, kita konsepnya di sana gitu. Mungkin itu. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya.